Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sesama kaum muslimin dan saudara-saudaraku sesama anak bangsa, sebangsa setanah air, bahwa saya hanya ingin mengingatkan terutama kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua saudara-saudaraku yang berada dimanapun tentang munculnya isu nasab saat ini adalah agar menjadikan kita lebih waspada dan juga lebih berhati-hati. Kenapa demikian? Karena sudah nampak sekali kemiripan-kemiripan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok para pembegal nasab ini dengan apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di masa kejayaan dulu. Partai Komunis Indonesia itu pernah jaya di masa itu, pernah memiliki simpatisan, bahkan di Indonesia ini tercatat di dunia itu adalah terbesar pengikut ataupun simpatisan komunis. Partai Komunis Indonesia itu merupakan terbesar setelah Uni Soviet. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, bahwa agar kita lebih berhati-hati, lebih waspada, agar tidak mudah tertipu dengan slogan-slogan yang mereka bawa, yang mereka sering tunjukkan, sering keluar-keluarkan di media-media sosial, ya, bahwa slogan mereka adalah istilahnya pembela pribumi, ya, istilahnya adalah pembela budaya leluhur, ya, mereka mengatasnamakan sebagai pembela budaya Nusantara, apalagi dengan istilah menyebut Islam itu sebagai agama pendatang, ya. Mereka mengatakan Islam itu agama pendatang yang merusak budaya Nusantara, yang merusak Islam adalah agama yang merusak budaya leluhur. Itu kan slogan-slogan mereka yang sering kita dengar, yang sering keluar dari mulut-mulut rasis mereka. Kemudian ada lagi yang agak tidak secara vulgar, ya. Mereka mengatakan bahwa Islam kita ini Islam Nusantara, ya, Islam Nusantara, bukan Islam Arab, bukan Islam Yaman, gitu kan. Jadi seakan-akan mereka masih membela Islam, seakan-akan masih membela Islam. Tapi sebenarnya mereka ini hanya ingin menjauhkan umat Islam ini dari syariat-syariat Islam, agar mereka ragu terhadap syariat Islam, agar mereka itu benci Arab, benci Yaman, dan seakan-akan bahwa Islam itu adalah merupakan budaya Arab. Jadi ini strategi mereka. Jadi mereka berusaha membenturkan antara budaya dengan syariat Islam. Itu adalah apa yang mereka lakukan dan mereka perjuangkan selama ini. Begini saudaraku, bahwa siapa bilang bahwa Islam itu anti budaya, kita harus paham itu, bahwa perlu kita pahami bahwa Islam bukan agama yang anti terhadap budaya-budaya lokal. Islam itu ajarannya sangat luas dan juga sangat pantas bisa berdampingan dengan budaya, dengan tradisi, ya. Tapi Islam ini juga memiliki ketegasan, yaitu bisa membedakan antara mana budaya dan mana juga syariat. Jadi tidak mencampur adukkan. Islam itu jelas. Perlu kita ketahui bahwa budaya adalah merupakan sebuah tradisi yang memang sudah berjalan dan menjadi perilaku suatu komunitas masyarakat yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan Islam itu bedanya adalah Islam itu merupakan ajaran yang datang berdasarkan wahyu ilahi, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja melalui nabinya. Islam bukan ideologi, ya, tetapi Islam itu merupakan keyakinan, merupakan syariat. Islam bukan sebuah ideologi yang memang lahir dari ide atau akal manusia. Islam juga bukan merupakan budaya, tapi Islam itu adalah ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus paham, harus bisa membedakan agar kita tidak rancu. Kemudian ada istilah Islam agama pendatang. Ingat, Islam itu agama Allah. Islam itu agama Tuhan Yang Maha Esa, yang ajarannya adalah dari langit, artinya dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Sedangkan bumi ini milik Allah, bumi ini milik Tuhan Yang Maha Esa. Dimanapun yang namanya agama Allah tidak akan pernah menjadi pendatang, ya, di muka bumi ini, dimanapun.
Ya. Jadi kita ini yang pendatang, kita ini sebenarnya pendatang, kita ini siapa? Awalnya kita ini berawal dari ketiadaan lalu diadakan, dan sekarang jumawa, sok jumawa, merasa yang punya Indonesia, merasa yang memiliki bumi Nusantara ini. Dan bahkan sejak Indonesia ini belum lahir, ya, yang ada di Nusantara ini bukan hanya orang-orang Yaman, bukan hanya orang Arab saja, tapi juga ada orang-orang Cina dan juga Eropa. Tapi anehnya kenapa yang dibenci itu Arab dan Yaman? Ya. Intinya mereka ini, si mulut-mulut rasis ini, ya, gerombolan para begal nasab ini, ya, para mukimat ini, ya, mereka para dukun-dukun yang macak kiai itu, mereka sebenarnya bukan sedang anti Arab, ya, dengan mengatasnamakan membela budaya Nusantara, membela pribumi, tapi mereka itu sebenarnya anti terhadap Islam. Mereka sedang berjuang agar menjauhkan umat Islam ini dari syariat-syariat Islam, mendangkalkan akidah-akidah umat Islam agar ragu terhadap agamanya. Ya, itu memang misi mereka. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan terkecoh dengan yang saat ini nampak, ya, yang mengatasnamakan pembela budaya leluhur Nusantara, tapi rasis mulutnya, ya, kemudian anti terhadap syariat. Kalau ada gamis, dianggap ini adalah budaya Arab. Orang pakai jenggot atau orang punya jenggot dituduh radikal, ya, dituduh Islam garis keras, ya. Orang pakai imamah, ya, disebut sebagai tidak cinta terhadap budaya Nusantara, ya kan? Ini kan mereka berusaha membenturkan antara, mengadu domba antara syariat Islam atau antara syariat Islam dengan budaya Nusantara. Emang apa ruginya? Kita mau sholat Jumat, mau sholat, kemudian pakai surjan, pakai belangkon, juga nggak masalah. Islam nggak pernah mempermasalahkan yang pakai belangkon, yang pakai surjan, pakai budaya-budaya lokal, tidak masalah. Tapi kenapa mereka yang mempermasalahkan orang pakai jenggot, orang pakai sarung, pakai jubah, kemudian pakai imamah, mereka permasalahkan, ya. Mereka bully, mereka hina-hina, mereka tuduh sebagai pembawa budaya-budaya merusak budaya Nusantara, ya. Dan ingat bahwa setiap warga keturunan asing, ya, yang keturunan yang dari luar Indonesia ini, baik yang dari Cina, baik dari Eropa ataupun dari Arab ataupun Yaman sekalipun, bahwa selama mereka sudah menjadi warga negara Indonesia yang sah secara hukum, ya, maka mereka ini memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan juga berstatus sama di hadapan hukum. Sebagai apa? Sebagai warga negara Indonesia yang harus wajib tunduk terhadap konstitusi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama saja, mau pribumi, mau non pribumi, sama saja. Kalau mereka melanggar hukum, yang harus ditegakkan hukum. Jadi tidak ada istilah hukum ini untuk pribumi dan non pribumi. Hukum ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Kemudian hati-hati dengan propaganda komunis dan juga anak cucu keturunan PKI di Indonesia. Mereka ini yang memprovokasi agar anti terhadap Yaman dan Arab, padahal bukan hanya keturunan Yaman dan Arab yang ada di Indonesia ini, ya. Kemudian ada pertanyaan, yang membangun PIK 1, PIK 2 itu yang sekarang menjadi pemukiman warga-warga Tionghoa, orang-orang Cina, itu warga keturunan mana? Ya, yang membangun PIK 1, PIK 2 itu warga keturunan mana? Arab atau Yaman? Jawab sendiri. Kalau kita waras otak kita sadar itu. Kemudian yang menguasai perekonomian Indonesia itu keturunan mana? Yang menjadi pejabat-pejabat di BUMN itu keturunan siapa? Keturunan mana? Ya. Kemudian lagi yang menjadi catatan daftar para koruptor yang lari ke luar negeri hingga sampai saat ini masih bebas, tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Itu orang Yaman, ya, atau orang mana? Keturunan mana? Ya. Jadi intinya memang gaya komunis sejak dulu tidak pernah berubah, hanya penampilannya saja yang berubah. Jadi mohon untuk berhati-hati, semoga kita lebih bisa menjadi warga negara Indonesia yang waras dan tidak mudah terprovokasi. Hati-hati, wallahu a'lam bishawab.